membongkar misteri jiwa yang membimbing Anda ke dalam jurang. Katakem Paris bukanlah tempat untuk orang yang lemah hati. Di bawah jalan-jalan kota, dunia yang terlupakan membentang seperti wilayah liar yang belum dipetakan. Sebuah labirin abadi dari terowongan dan ruang, dipahat dari berabad-abad penggalian batu kapur. Namun, bukanlah tulang 6 juta jiwa yang membuat Katakem begitu menakutkan. Bukan pula bau batu basah dan pembusukan kuno yang tercium di udara. Tidak, yang benar-benar menjadikan Katakem tempat yang menakutkan adalah sesuatu yang jauh lebih samar, sesuatu yang tak terlihat. Namun selalu ada, mereka menyebutnya hantu tersenyum. Legenda tentang hantu ini telah beredar di antara sedikit orang yang berani menjelajahi kedalaman Katakem. Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar tahu kapan cerita pertama tentang sosok yang tersenyum itu dimulai, apakah itu muncul dari bisikan para penjelajah, bayangan yang berkedip-kedip di sepanjang dinding, atau sesuatu yang jauh lebih gelap. Tetapi, dikatakan bahwa jika kamu berjalan terlalu dalam, melampaui jalan yang sudah dikenal dan batas-batas aman dari jalur yang sering dilalui, kamu mungkin saja bertemu dengan hantu itu sendiri. Semua dimulai dengan udara yang semakin berat, kelembapan yang semakin dalam meresap ke dalam tulangmu. Semakin jauh kamu pergi, semakin gelap suasananya, hingga bahkan cahaya lentera pun tampak berkedip lemah melawan kegelapan yang tak ada ujungnya. Labirin ini membentang tanpa henti ke segala arah. Dinding-dindingnya, yang dipenuhi ribuan tengkorak dan tulang, seolah berbisik dalam keheningan. Namun kemudian, di tengah keheningan dan kegelapan itu, kamu merasakannya, kehadirannya. Perubahan mendadak di udara. Suara berdesir pelan, seperti gesekan kain terhadap batu. Kamu menoleh, dan pada awalnya, tidak melihat apa-apa. Namun kemudian, hanya di tepi penglihatanmu, sebuah sosok. Pada awalnya, itu tampak seperti hanya permainan cahaya. Tetapi saat kamu fokus, jantungmu berdegup kencang. Sosok itu bergerak, sangat tinggi, sangat kurus, muncul dari bayangan seolah ia bagian dari mereka. Jubah hitam yang robek itu berkibar saat ia meluncur dengan diam menuju ke arahmu, dan saat ia semakin dekat, kamu bisa melihat wajahnya. Wajahnya kurus, seputih tulang, dengan pipi cekung dan mata yang gelap, kosong. Namun, senyumnya yang membekukan darahmu. Sebuah senyum yang lebar dan mengerikan, meregang dari telinga ke telinga. Seolah membeku dalam momen kegembiraan yang menyeramkan. Tidak ada kehangatan dalam senyum itu, hanya tatapan dingin dan predator yang tampaknya semakin melebar semakin dalam kamu memandangnya. Hantu itu berbicara, suaranya seperti daun kering yang bergesekan di angin, nada suaranya lembut dan mengejek, hampir seperti bisikan yang seolah datang dari segala arah sekaligus. Kehilangan arah. Ya, pertanyaan itu terasa lebih seperti sebuah pengamatan yang penuh pengetahuan daripada sebuah pertanyaan. Seolah ia yakin bahwa kamu, seperti banyak orang sebelum kamu, telah berjalan terlalu jauh, terseret terlalu dalam ke dalam labirin ini. Namun kemudian, tanpa menunggu jawabanmu, hantu itu berbalik dan mulai berjalan, langkahnya lancar dan tanpa suara. Ia mengisyaratkan padamu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sedikit gerakan kepalanya, sebuah isyarat yang begitu memikat sehingga kamu tak bisa menolaknya. Sesuatu dalam dirimu memberitahumu untuk berbalik, untuk melarikan diri, tetapi bagian lain, bagian yang sudah terpesona oleh panduan hantu yang aneh dan diam ini, mendorongmu untuk mengikuti. Dan begitulah kamu melangkah. Setiap langkah yang kamu ambil membawamu semakin dalam ke dalam Katakem, melewati dinding-dinding tulang, melewati pintu-pintu kuno yang sudah lama terlupakan. Udara semakin dingin, kegelapan semakin tebal. Setiap belokan yang kamu ambil terasa salah, seolah jalur-jalur itu sendiri bergeser, membawamu lebih dalam ke dalam labirin. Kamu merasa seolah sedang ditarik menuju sesuatu yang kuno dan menakutkan, sesuatu yang menunggumu di ujung perjalanan yang terpelintir ini. Hantu itu tidak berbicara lagi. Namun kamu bisa mendengar napasnya, rendah dan teratur, tepat di belakangmu. Seolah ia sedang mengawasi, menunggu kamu kehilangan semangat untuk berbalik. Tetapi kamu tidak bisa. Semakin dalam kamu pergi, semakin sedikit kamu mempercayai inderamu. Dinding-dinding itu mulai terasa seperti akan menutup, jalur-jalur itu merasa semakin sempit. Terowongan-terowongan itu membelok dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Dan kemudian, dalam keheningan itu, kamu mendengar sesuatu yang lain, suara yang jauh, menggema, samar pada awalnya. Seperti gerakan tikus di dalam kegelapan.
Tetapi suara itu semakin keras, semakin jelas. Itu adalah suara langkah kaki, berat, menyeret, pelan. Suara itu tampaknya datang dari belakangmu. Dari bayangan, namun saat kamu menoleh, hantu itu sudah menghilang. Kini kamu sendirian, tersesat. Suara langkah kaki itu semakin dekat, tetapi tak ada sosok yang terlihat. Hantu itu telah menghilang, seolah tidak pernah ada. Namun, ia benar-benar ada. Ia nyata, dan ia masih di sini. Suara langkah kaki itu semakin keras, tak henti-hentinya, suaranya mendekat dari segala arah. Dan kemudian, dari bagian terdalam labirin, suara hantu itu kembali. Sebuah tawa rendah yang mengerikan, suara yang seolah menggema dari dinding-dinding katakem itu sendiri. Kamu sudah berjalan terlalu jauh, bisiknya, kata-katanya melilit di pikiranmu seperti racun. Kamu tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Pada saat itu, kamu menyadari kengerian sejati dari katakem, bukan hanya tulang-tulang orang mati, bukan hanya terowongan-terowongan tak berujung yang membentang selamanya. Itu adalah hantu itu sendiri, sesuatu yang ada di jantung labirin itu, membimbing mereka yang tersesat semakin dalam ke dalam labirin yang tak ada habisnya, memastikan mereka tidak akan pernah keluar. Dan saat kamu mendengarkan suara hantu yang tersenyum itu, kamu merasakan beratnya janji itu, kamu tersesat. Kamu tidak akan pernah keluar. Hal terakhir yang kamu dengar adalah tawa itu, menghilang ke kejauhan saat kegelapan menelanmu sepenuhnya. Beberapa orang mengatakan bahwa, setiap kali, senyum hantu itu muncul lagi, membimbing jiwa yang tersesat lainnya ke dalam kedalaman katakem, di mana mereka juga akan menghilang dalam kegelapan. Tulang-tulang mereka bergabung dengan jutaan lainnya yang sudah terpenjara di tempat kuno yang berhantu ini.